kalian akan saya ajak untuk memahami sedikit banyak anatomi dari kaki depan hewan. Nah, kalau kita bicara di sini ya, hewan di sini, hewan itu pemanaannya adalah mamalia. Mengapa? Nanti ada beberapa hal itu yang berbeda antara mamalia dengan aves misalkan, yang sedikit lebih rendah di bawah dari mamalia. Ingat ya, kalau evolusi itu kan mulai dari Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves, baru kemudian pada apa ini namanya, mamalia. Ya, jadi kalian harus tahu itu. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini barokah untuk kalian ya. Sebentar. Oke. Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan, adik-adik, ini saya harus memfoto ya sebagai bukti bahwa sebentar saya foto sedikit ya, sebentar. Baterainya habis. Bentar saya. Jadi di vokasi itu harus ada bukti ya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara klasifikasi umum dari osteologi, mungkin Dr. Hana sudah menyampaikan pada kalian ya. Maka klasifikasi umum dari osteologi itu bisa dibedakan menjadi 3 kategori ya, 3 klasifikasi ya. Yaitu aksialis dari kata-kata as yang berarti sumbu. Jadi kalau ada bicara aksialis, maka ada berbicara penyusun-penyusun atau tulang-tulang yang ada pada as tubuh, bagian tengah tubuh. Ya, itu namanya aksialis. Terdiri dari kranium, sternum, kemudian vertebra, tulang belakang. Sedangkan apendikularis, dari kata appendix, mananya adalah tambahan. Sebenarnya bukan tambahan dalam pengertian aksesoris, itu bukan. Tapi maknanya adalah bahwa dia itu tulang-tulang penyusun alat gerak, anggota gerak. Ya. Kemudian visceralis adalah tulang-tulang yang ada pada organ dalam. Misal, os cordis pada sapi. Ya, jadi jantungnya itu ada tulang lunaknya, itu namanya visceralis ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa saya didapuk untuk mengajak kalian memahami masalah anggota gerak ya. Osa appendicularis ya, anggota gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu os membri thoracii dan os membri pelvina ya. Saya tak ganti background atau nggak usah lah, biarilah. Nah, os membri thoracii itu adalah ekstremitas cranialis atau kaki depan ya, dan os membri pelvina itu adalah ekstremitas caudalis, yaitu kaki belakang. Ya, kaki belakang. Os membri thoracii akan kita bahas pagi ini selama 1 jam ini. Sekali lagi Anda tidak menjadi seorang anatom, tapi Anda harus tahu, Anda harus paham. Ya, osa membri thoracii itu terdiri dari pembagian regionya ya, itu adalah regio atau wilayah atau daerah gelang bahu. Ya, cingulum membri thoracii itu adalah gelang bahu.
terdiri dari 3 tulang, yaitu scapula, coracoideus, dan clavicula. Cuman masalahnya adalah bahwa ketiga tulang ini keberadaannya berbeda-beda nak pada hewan. Catat ya, dicatat apabila hewan menggunakan kaki depannya sebagai anggota atau alat gerak yang menumpu tubuh, menopang tubuh, digunakan untuk berjalan, digunakan untuk berlari, maka yang dominan berkembang hanya os scapula. Ya, sekali lagi, yang dominan berkembang itu hanya os scapula apabila yang bersangkutan anggota gerak depannya digunakan untuk berjalan, berlari, meletakkan tubuh, menahan beban tubuh, dan sebagainya. Tapi kalau untuk digging, apa namanya, digging, menggali, untuk mencengkeram, ya, untuk bergelantungan, bergelayutan seperti halnya primata, maka ketiga tulang ini lengkap. Termasuk pada bangsa unggas, pada burung. Ketiga tulang ini lengkap. Ya, ketiga tulang ini lengkap. Oke, semua sudah mencatat ya. Sekali lagi, apabila digunakan untuk berjalan, berlari, menompa tubuh, ya, menopang tubuh, menahan gaya gravitasi tubuh, maka yang dominan hanya os scapula. Di bagian bawahnya, biasa kita kenal dengan istilah lengan, maka ada regio brachialis. Hanya ada satu tulang di situ, yaitu os humerus, tulang panjang. Ya, kemudian di bagian bawahnya lagi itu antebrachii. Ada 2 tulang di situ, yaitu os radius dan os ulna. Ya, os radius dan os ulna. Kemudian paling bawah ya, paling bawah. Oh ya, os radius itu letaknya di kranial. Kalau ada kata-kata kranial artinya apa, Nak? Di bagian? Iya, alhamdulillah di bagian depan ya. Kalau kaudal berarti di belakang. Kalau kaudolateral berarti di belakang os radius sebelah tepi. Jadi dia tidak persis di belakangnya, tapi dia di tepinya. Jadi dia lebih ke lateral, ke tepi. Itu ya. Itu yang harus Adik tahu. Kemudian regio yang paling bawah itu adalah regio manus. Dia terdiri dari karpal, metakarpal, phalanx, dan os sesamoidea. Ya, dia terdiri dari karpal, metakarpal, phalanx, dan os sesamoidea. Baik, sekarang skapula. Skapula itu tulang pipih. Ya, skapula itu tulang pipih. Dia penyusun gelang bahu. Ya, tulang pipih. Dia tidak tegak, ya, tidak tegak, tapi dia miring. Sumbu asisnya, sumbu tengahnya itu adalah cranioventral. Ya, cranioventral. Jadi ke arah depan tapi ke bawah. Ya, ke arah depan tapi ke bawah. Skapula itu bagian dorsalnya, bagian atasnya itu melekat pada vertebrae torak 2 sampai 8. Vertebrae torak. Ya, vertebrae torak. Ya. Kemudian pada hewan hidup dia ada kartilago. Sementara bagian ventralnya melekat pada os costae 1 dan 3. Nah, ini 2, ini 1. Jadi dia miring ya, dia miring.
Harus tahu ya, dia miring. Kenapa dia miring? Sekali lagi, dorsalnya melekat pada vertebrae 2 dan sampai dengan 8, sementara ventralnya melekat pada coste 1 dan 1 sampai 3. Ya. Fasies lateralisnya itu ditandai dengan keberadaan dari spina scapula. Itu fasies lateralisnya. Jadi nanti kalau misalnya ada praktikum ya nak ya? Ada kan? Ya dibantu oleh kakak-kakak Anda, asisten dosen. Jadi kalau nanti diletakkan di meja, kemudian ada struktur tulang ya di tengah-tengah, lah itu berarti spina scapula. Sebab kalau bagian medial itu tidak ada penonjolan-penonjolan apapun. Itu bagian medial. Ya. Kalau bagian lateral itu ada tonjolan-tonjolan yang nyata, yang terlihat dengan jelas, gitu ya. Nah, spina scapula ini kurang lebih pada sepertiga disal itu membulat, menebal, namanya tuber spina. Ya, menebal, membulat, namanya tuber spina. Fungsi dari spina scapula ini membagi dua area. Di bagian superiornya itu adalah fossa supra itu di atas. Di atasnya spina, makanya dikatakan fossa supraspinatus. Ya, fossa supraspinatus. Jadi sekali lagi, supra itu artinya di atas. Sementara infra itu di bawah. Ya, jadi ini infra, ini supra. Supra di atas. Kenapa di atas? Jangan lupa bahwa ini miring. Sehingga ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Ya. Kemudian oskapula itu sendiri, supraspinatus itu sendiri pada bagian distalnya, jadi yang ini ya. Yang ini ya, bagian ini. Ya, bagian ini itu membulat disebut dengan akromeon. Nah, jadi ini akromeonnya ya. Ini akromeonnya. Nah, akromeon ini digarisbawahi tidak dijumpai. Ya, tidak dijumpai pada kuda dan babi. Tidak dijumpai pada kuda dan babi. Kemudian pada bagian distal dari skapula itu ada bagian yang menyimpit. Itu disebut dengan kolum skapula, kolum leher. Ya, leher skapula. Nah, ini bagian medialnya, Nak. Ya, ini bagian medialnya. Pada bagian medial kalian lihat tidak ada bentukan apapun. Ya, tidak ada bentukan apapun. Dia hanya ada bagian yang melegok. Ya, ada bagian yang melegok ini ya, ini bagian melegok. Ya, yang ini melegok. Apa ya? Seperti tekanan begitu ya. Tekanan yang dangkal yang disebut dengan fossa subscapularis. Sebenarnya kan ujung-ujungnya ini ya, ujung-ujungnya ini itu disebut fasies serrata. Ya, ujung-ujungnya ini disebut fasies serrata. Jadi sekali lagi pada sisi medial skapula ini ada tekanan dangkal disebut fossa subscapula dan pada ujung dorsalnya itu terlihat kasar disebut fossa serrata. Fasies, fasies. Serrata itu kasar artinya nak ya. Fasies, surface itu fasies. Jadi fasies serrata. Ini ya, tidak ada tonjolan karena fasies medialis itu melekat pada dinding lateral kavum torak. Ya. Perlekatan seperti ini itu disebut sinsarkosis. Jadi ini sinsarkosis. Tetapi pada hewan yang tidak berjalan menggunakan kaki depan,
seperti primata ini misalnya, maka ketiga tulang ini ada ya, ketiga tulang ini ada, dan ketiga tulang ini membentuk persendian yang bukan tipe persendian sinsarkosis. Bukan tipe persendian sinsarkosis. Itu diingat-ingat. Tiga tulang itu apa ya? Tolong dijawab. Halo? Halo? Dimas, tolong di-unmute. Ya ora mesti aneh. Sing pitik lagi netes ngendi, Mas? Aneh. Halo, tolong Dimas di-unmute ya. Warna-warni ngene niku. Ora sing sapa sing duwe pitik netes. Iya, Pak. Mboten Enak lho. Tolong diberitahu warganya kalau ada kuliah, Ani kowe nang. suaranya mengganggu sekali. Prakus ngoten. Yo, lah untung kowe ora digedhe ku wong dolan. Halo? Sudah? Dolan nyame wong ora ditutuk wong iki pateni. Mata. Kayak wis disingkrehne lho anune barang, kandange. Kantor penku ndi nang? Tolong semuanya di-unmute ya. Ngerti unmute enggak? Itu speakernya dimatikan. Acen. Pengen ae koyo niki. Lo. Kowe pram koyo ngono. Cek tali rambut sing jelas ya Allah, anakku pangeran beluk nang. Mohon maaf, saya nggak bisa ngelanjutin karena terganggu banget. Mungkin temennya ngasih tahu di telepon atau bagaimana, tolong. Sudah? Oke, baik. Baik, tolong ya kalian yang semuanya pasti di rumah, tolong kalau mau kuliah beritahu keluarga atau siapa bahwa kalian lagi kuliah. Jadi mohon untuk suara-suara itu diminimalisir ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya sampai bingung. Ini kok tahu-tahu ngadat. Ya. Baik. Saya tadi tanya pada kalian, apa saja tulang yang ada di bagian ini, Nak? Apa saja tulang yang ada di sini? Coba Monica Apri Hapsari dijawab, apa aja tulang yang ada di sini? Videonya dibuka, jangan dimatikan. Apa yang ada di sini? Yulia, coba. Tulang apa itu yang di situ? Tulang apa yang ada di situ? Maaf, nggak tahu, Dok. Loh, kok nggak tahu? Tadi kuliahnya bagaimana? Tadi saya sudah menggebu-gebu. Savina, tahu? Tahu, Dok. Yap, apa? Pranata. Scapula, betul? Coracoidus, dan os clavicula. Os clavicula. Siapa yang jawab ya itu ya? Aminata, Dok. Oke, alhamdulillah. Ketiga tulang tadi yang sudah disampaikan oleh temanmu ya. Sekali lagi ada, ini kan sudah ada ini jawaban. Ini loh Nak, os scapula, os coracoideus, dan os clavicula. Ini loh, di sini sudah ada. Ya. Jadi ada 3 tulang di sini lengkap semua. Sementara di sini ini hanya scapula saja. Ya, ini hanya scapula. Saya ini nulis pakai mouse ini agak kesulitan. Scapula. Ya. Jadi ini perbedaannya, harus tahu.
Kemudian yang berikutnya, tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Ketiga tulang ini itu mengadakan persendian, ya. Itu ketiga tulang ini persendiannya itu disebut dengan trioseus. Tri itu kan 3 ya. Trioseus. Ya, trioseus. Ketiga tulang itu. Ya. Jadi pada kita manusia itu juga terdiri dari 3. Ya. Kita itu terdiri dari 3. Ini skapulanya, kemudian di bagian depan ini adalah klavikulanya, ya. Terus yang kalian kenal dengan istilah kotak sabun, ya. Jadi kalau pada Anda kalau mandi itu ya di bahu Anda di bagian depan Anda cekung, kalau kurus itu akan kelihatan nampak sekali, itu adalah klavikulanya, ya. Lanjut, bagian distal dari oskapula itu yang harus adik tahu, benar-benar tahu, itu adalah bidang sendi ini, nak. Bidang sendi ini. Bidang sendi ini namanya adalah cavitas glenoidalis. Pada kuda itu ada takian yang hanya ditemukan pada kuda. Oke. Selanjutnya, ini saya kira tidak perlu, ya. Yang perlu kalian tahu ini adalah ini. Jadi sisa dari os coracoid, ingat tadi ada 3 ya, nak, ya. Ingat sekali lagi, ingat. Clavicula, scapula, coracoideus. Pada mamalia, yang dominan adalah scapula. Tadi ketiga tulang itu disebut trioseus. Nah, ada sisa dari os coracoideus pada mamalia. Nah, sisanya itu disebut dengan processus coracoideus. Yang posisinya ada di bagian mediodistal dari scapula. Jadi ada di medial. Ya. Sisi medial bagian distal os scapula. Dicatat. Ya, bagian distal sisi medial os scapula disebut processus coracoideus yang merupakan sisa dari os coracoideus. Ya, dicatat. Ini saya kira tidak perlu. Os humerus adalah tulang panjang. Sebagai tulang panjang, pasti punya bagian atas yang disebut dengan ekstremitas proksimal, bagian tengahnya yang disebut dengan korpus atau badan, dan bagian bawahnya yang disebut dengan ekstremitas distal. Ekstremitas. Ya, ekstremitas distal. Bagian proksimal itu didominasi oleh suatu bentuk yang disebut kaput. Kaput itu artinya kepala. Letaknya di kaudal, di belakang. Jadi ini kalian bisa ngebayangin ya. Ini tegak, gitu ya. Tegak. Maaf. Dia tegak ya. Tegak. Sebentar saya ambil. Nah ini ya. Misalkan ini skapula ya. Ini misalnya skapula. Maka tutup spidol yang berwarna hitam itu adalah ekstremitas kranialnya. Ya, ekstremitas kranialnya. Nah, ujung atas sendiri itu di bagian kaudalnya membulat, namanya adalah scapula. Ya, namanya adalah scapula. Ada struktur yang seperti gunungan di bagian kranialnya.
Ya, di bagian kranialnya. Tuberkulum mayor itu di kraniolateral, berarti sisi lateral dari kranial. Kenapa dia dikatakan mayor? Karena dia yang lebih besar dibandingkan 3 gunungan tadi. Ya. Kemudian yang bagian medial itu namanya tuberkulum minor. Dan yang di tengah itu adalah tuberkulum intermedius. Ya, tuberkulum intermedius. Yang harus dicatat, ini nak. Sebentar, mana aku? Nah ini. Ya. Jadi struktur seperti celah yang ada di antara 2 tuberkulum, ya, yang ada di antara 2 tuberkulum, itu namanya adalah sulcus. Ya. Namanya adalah sulcus. Ya. Ya. Bisipitis. Aduh, susahnya nulis pakai mouse. Bisipitis, ya. Jadi sulcus bisipitis itu adalah struktur yang berbentuk celah yang ada di antara 2 tuberkulum. Ya, ada di antara 2 tuberkulum. Sipitis itu dari kata kaput. Jadi keseluruhan kan disebut kaput, kepala. Ya, keseluruhan disebut kaput. Jadi ada 2 celah di situ, makanya disebut bi, ya, bisipitis. Korpus sumeri itu yang paling penting adalah laptopnya. Oke. Yang paling penting itu adalah struktur terpilin ini, nak. Ya, struktur terpilin ini. Ya, struktur terpilin ini. Struktur terpilin ini itu namanya adalah sulcus musculi brachialis atau sulcus brachialis. Saya tulis saja pakai ya, jadi namanya adalah sulcus musculi brachialis atau disebut juga dengan sama ya, sulcus musculospiralis. Ya, jadi itu adalah nama lain dari bagian yang terpilin. Jadi bagian ini. Ya, bagian ini. Nah, ini ya. Bagian yang terpilin ini itu namanya adalah sulcus musculo brachialis atau biasanya disebut juga dengan sulcus brachialis tanpa ada musculo. Kemudian yang nama lainnya adalah musculospiralis. Itu yang paling penting bagi kalian. Jadi kalau kalian tahu ada tulang panjang, kemudian bagian korpusnya itu spiral, maka ini adalah sulcus musculospiralis. Cuma syaratnya ditemukan pada tulang-tulang hewan besar ya, nak ya. Kalau pada kambing ataupun domba, gak kelihatan banget. Jadi dia benar-benar lurus, lurus ke bawah. Ya, dia gak kelihatan ya. Jadi kalau sapi, kuda, kerbau, itu baru kelihatan. Ya, itu perlu kalian ketahui ya. Perlu kalian ketahui ini. Pada bagian distalnya, itu yang harus kalian tahu adalah capitulum dan trochlea. Capitulum dan trochlea itu sebenarnya adalah bidang sendi, nak. Permukaan sendi. Struktur yang mengadakan persediaan dengan tulang yang ada di bagian bawahnya. Ya. Capitulum, trochlea. Saya kalau ngajak kalian mengingat, itu dengan istilah
lem. Ya. Saya ngajak kalian mengingat itu dengan istilah lem. Lem. Apa artinya lem? Lem ini ya, trochlea ini ya. Trochlea. L itu ada di sisi medial. M. Ya, tetapi kalau capitulum itu ada di sisi lateral. Please catat. Ya, please dicatat. Jadi sekali lagi, trochlea itu ada di sisi medial. Mengingatnya satu aja, lem. Selain itu, kita bisa melihat adanya fossa olecranon. Fossa olecranon itu tempat masuknya tuber olecranon. Ya, fossa olecranon itu tempat masuknya ya, tempat masuknya tuber olecranon osis ya, osis jadi milik ulna. Ini sekarang kita berbicara os humerus adik-adik. Ya, kita bicara os humerus. Sementara yang masuk ke sini itu adalah tuber olecranon osis ulna. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu untuk mencegah ekstensi yang berlebihan. Ekstensi itu apa, Nak? Lurus apa memendekkan sudut? Kalian bisa bayangin nggak? Ini posisinya di mana ini? Ini posisinya di siku. Ya. Ini posisinya pada siku. Kalau kalian tidak punya fossa olecranon dan tuber olecranon, maka waktu kalian meluruskan tangan kalian, bablas, Dek. Bablas, tidak tertahan. Jadi bisa sampai ke belakang. Padahal kan kalian apa ini namanya? Coba siku kalian luruskan. Siku kalian luruskan coba. Tertahan enggak dia? Tertahan ya. Maka tertahannya itu karena adanya fossa olecranon osis humerus. Apa artinya fossa olecranon osis humerus? Osis humerus, apa artinya? Apa artinya? Fossa olecranon osis humerus. Artinya, fossa olecranon ini ada di os humerus. Itu artinya. Sedangkan tuber olecranon osis ulna, berarti tuber olecranon ini punyanya os ulna. Awas, hati-hati kalau ujian besok. Ya. Dengan adanya kondisi atau struktur fossa olecranon dan tuber olecranon, maka kita tidak mengalami ekstensi yang berlebihan. Ya, tidak mengalami ekstensi yang berlebihan. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini paham nggak masalah ini? Paham ya? Biasanya saya dikasih soal sama Dokter Hana, diberi jatah sama Dokter Hana, itu sekitar 15 sampai 20 soal. Katakanlah 20 soal.
Maka saya punya jatah 10 soal untuk ekstremitas cranialis dan 10 soal untuk ekstremitas kaudal. Yang sudah saya tekankan itu bisa jadi kemungkinannya besar untuk keluar ya. Tolong diperhatikan. Oke, kalau sudah. Nah, pada ekstremitas caudalis os humerus kuda, kalau tadi itu dilihat dari sisi dari dibalik begitu ya. Jadi kalau misalnya ini humerusnya dibalik lah begini. Sehingga kelihatan ini kan bagian distalnya. Nah, ini kelihatan. Di sini fossa oleh kranonnya. Maka kalau kita tetap posisinya tegak seperti ini, maka di bagian depan ya, di bagian kranial, ingat di bagian kranial itu ada fossa radialis. Di bagian kaudal itu fossa oleh kranon. Diingat-ingat ya. Fossa cranialis itu adanya di kranial. Ya. Sementara fossa oleh kranon itu adanya di kaudal. Diingat-ingat. Ya. Sekali lagi, fossa radialis di kranial, fossa oleh kranon di kaudal. Fossa radialis itu nanti akan berhubungan dengan bagian kranial os radius. Ya, bagian kranial os radius, sementara fossa oleh kranon berhubungan dengan tuber oleh kranon os ulna, ya. Nah, ini ada variasi pada kondilus humerus kuda dan sapi. Nah, pada kuda itu sisi ya kapitulum dan trokleanya ya, kapitulum dan trokleanya ya, itu relatif cenderung sama besar sehingga dia membentuk suatu garis lurus. Ya, membentuk sudut 90 derajat. Tapi kalau pada sapi tidak demikian. Ya. Pada sapi trokleanya itu lebih besar daripada kapitulum. Ingat troklea di medial ya. Medial ini troklea, ini troklea, ini kapitulum. Kapitulum itu lebih besar sehingga dia membentuk sudut di sini. Ya, kalau garis tengahnya itu kita ambil, maka dia membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Itu pada sapi. Ya. Ingat sekali lagi, trokleanya lebih besar. Ya. Ini radius ulna. Ya, ini radius ulna. Yang depan ini adalah radius. Ya, yang depan ini adalah radius. Yang ini adalah ulna. Ya, ini adalah ulna. Os radius itu yang penting bagi kalian, itu adalah kaputnya itu didominasi oleh bidang sendi, namanya adalah fovea capitularis. Ya, sekali lagi, fovea capitularis ini adalah bidang sendi. Sementara bagian distalnya itu disebut trochlea radialis. Ya. Udah, itu aja yang adik harus tahu. Ya. Sementara pada oleh kranon itu ada, pada ulna itu ada struktur yang disebut dengan oleh kranon tadi, prosesus anconius ujungnya ini, dan incisura semilunaris. Ya, incisura semilunaris. Nah, yang terpenting bagi kalian, ya, yang terpenting bagi kalian itu adalah spatium interosseum antebrachii. Ini yang penting. Spatium interosseum antebrachii ya, itu sebenarnya adalah celah ya, celah
yang terbentuk antara os radius dan os ulna. Nah, ini miliknya kuda. Maka spatium interosseus antebrachii-nya itu hanya satu di proksimal. Catat. Ya, spatium interosseumnya hanya satu di proksimal. Mengapa? Nah, pada sapi itu ada dua. Berarti proksimal dan distal. Mengapa kedua ini bisa terjadi ya? Kenapa berbeda? Nah, perhatikan. Ya, kenapa berbeda? Perbedaan itu bisa terjadi karena os ulna kuda fusi dengan os radius pada sepertiga proksimal. Artinya fusi apa? Artinya fusi apa? Penggabungan. Good, pintar, alhamdulillah, gabung, ya. Sedangkan pada sapi, ya, pada sapi fusi terjadi pada pada sapi os ulna hingga ke distal, ya, hingga ke distal hanya bagian tengah yang fusi. Itu os ulna pada sapi. Kayaknya ini terrekod ya. Kayaknya kalian perlu ya mendapatkan rekod dari perkuliahan pagi ini ya. Perlu ya. Perlu apa enggak? Kalau perlu ya saya share ke kalian. Kalau enggak ya sudah enggak usah. Ini enggak perlu. Perlu, Dok. Perlu ya. Ya nanti saya setelah terekam saya akan share ke kalian ya linknya ya. Nanti dalam bentuk YouTube ya, kalian nanti saya klipkan di aula ya. Atau saya langsung nanti ke komtingnya aja. Mungkin komtingnya malam atau besok pagi, Nak. Tolong saya diingatkan untuk ngasih link dari YouTube kuliah hari pagi ini. Sekarang osa carpales. Ini kenapa kok carpales? Kenapa kok carpales? Lebih dari satu. Kalau hanya ini osa, lebih dari satu. Kalau hanya satu, namanya os carpal. Itu satu. Tapi kalau, atau os carpalis, pakai i, itu satu. Tapi kalau sudah osa, ini s. Artinya ini jamak. Ya, jamak. Nah, yang terpenting bagi kalian itu adalah ini. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting bagi kalian. Mengapa? Karena ya, bagian ini, kanalis carpalis ini, itu nanti dia akan dilalui oleh tendo-tendo sehingga tendo-tendo tadi itu tidak terburai. Ya, sehingga tendo-tendo tadi itu tidak terburai. Adik-adikku ini ada beberapa WA. Masukkah ke kalian? Terlihat di kalian? Tidak ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Kanalis carpalis. Sekali lagi kanalis carpalis itu fungsinya adalah menahan beberapa tendo sehingga tidak terburai, tidak terlepas pada saat pergerakan.
Nah, ini. Maaf. Nah, ini ya. Tidak perlu dihafal, tapi kalian harus tahu bahwa jumlah osa Karpales itu berbeda-beda antar spesies. Satu. Yang kedua, yang harus kalian tahu bahwa os Karpales ini terbagi menjadi 2 baris. Ya, terbagi menjadi 2 baris. Yang ini, ya, yang ini nah ini ya, bagian yang ini adalah baris proksimal. Terdiri dari os Carpi radialis, os Carpi intermedius, os Carpi ulnaris, dan os Carpi accessorius. Ini. Jadi ini ada di baris di baris proksimal. Sementara yang ini ya. Yang kedua ini nah ini adalah baris distal. Ya. Baris distal. Baris distal itu diberi disesuaikan dengan penomorannya. Ya, disesuaikan dengan penomorannya. Ada pesan dari Dr. Hana. Suruh bikin screenshot 2 kali untuk bukti kalian. Ya. Jadi saya disuruh. Tapi kalian sudah absen kan? Semuanya? Sudah presensi ya? Sebab kalau presensi itu lebih dari 15 menit, kalian dianggap tidak masuk, tidak hadir. Jangan sampai. Kemudian, nah ini, jadi ini adalah gambaran dari os Carpi. Jadi ini yang proksimal, baris proksimal, terdiri dari radialis, intermedius, ulnaris, dan accessorius. Sementara yang bawah ini adalah baris distal. Ya, baris distal. Ini kalau pada babi dia lengkap, maka jumlahnya ada 8. Tapi kalau pada host, itu yang nomor 1 seringkali hilang. Makanya dikatakan host itu jumlahnya ada 7. Pada sapi, 1 hilang, pasti. Berarti 7 kan ya? 2 dan 3-nya fusi, menyatu. Sehingga dikatakan pada sapi itu jumlahnya ada 6. Ya, jumlahnya ada 6. Itu ya, paham ya? Jadi sekali lagi, kalau pada ini lengkap. Ya, lengkap. Ada 8. Maaf, kalau pada kuda ini bisa iya, bisa tidak. Nomor 1. Maaf. Pada sapi hilang, nomor 1-nya hilang, baris bawah nomor 1 hilang. Sementara nomor 2 dan nomor 3-nya itu fusi, sehingga jumlahnya ada 6. Ya. Os metakarpal yang harus kalian lihat, ya, yang harus kalian perhatikan. Kalian perhatikan, ini punyanya kuda, dicatat. Ini punya kuda. Pada kuda yang tumbuh dengan baik itu adalah metakarpal nomor 3. Ya, metakarpal nomor 3 itu pada kuda. Sementara, nah pada sapi itu yang tumbuh baik adalah metakarpal. Ini kok berserakan ya. Nah ini ya, ini nomor 3, ini nomor 4. Soalnya saya ganti laptop saya yang dulu rusak, nah ya gara-gara daring ini. Jadi
Jadi agak setengah kacau. Nah, ini. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau pada kuda, itu jarinya hanya satu, diingat-ingat. Jumlah jari itu sesuai dengan jumlah metakarpal. Pada kuda jarinya hanya satu, tapi kalau pada sapi, domba, kambing, rusa, ya, antelup, itu ada dua jarinya. Makanya disebut dengan ungulata. Ungulata, ya, berkuku belah. Kenapa? Karena yang berkembang itu 3 dan 4. Nah, dari mana kita tahu itu ada sulcus? Ini sulcus. Ya. Ini sulcus. Sulcus dorsalis. Ya. Ini adalah sulcus dorsalis. Kenapa dikatakan sulcus, Nak? Maaf, kenapa dikatakan dorsalis? Kenapa bukan anterior atau kranial? Kenapa dikatakan dorsalis? Kenapa? Mungkin karena ke atas. Bukan. Dorsal itu, ya, dorsal, kalau pada kaki ya, pada kaki itu adalah bagian depan kaki. Itu dorsal. Ya. Bagian depan, permukaan bagian depan dari kaki. Ya. Permukaan bagian depan kaki. Itu dorsal, baik kaki belakang maupun kaki depan. Sementara di dorsal ya, sementara ini kaki depan ya, palmar itu permukaan belakang kaki depan. Jadi ini kalau adik membaca dikatakan sulcus longitudinal ventralis atau sulcus longitudinal palmaris. Ya. SL ini itu adalah ini ya. Ini adalah sulcus longitudinal. Ya. Sulcus longitudinal. Ya. Jadi bagian depannya itu adalah sulcus longitudinal dorsalis, sementara bagian palmarnya ini ya, yang ini adalah sulcus longitudinal palmaris. Itu yang paling tepat. Kemudian ini, karena dia ada 3 dan 4, maka pada bagian distalnya itu trochlea. Ini kan trochlea, Nak ya. Ini satu, ini trochlea. Ya. Jadi bagian ini adalah trochlea. Ya, dia adalah trochlea. Karena dia mempunyai ada dua ya. Ada yang di bagian distal dari metakarpal 3 dan di bagian distal dari metakarpal 4, maka dia membentuk celah. Ya, dia membentuk celah. Nah, celahnya ini ada di antara trochlea, makanya disebut incisura, sobekan, inter di antara trochlea. Incisura intertrochlearis. Ya, jadi incisura intertrochlearisnya
Nih, sekali lagi mohon maaf ya. Ini posisinya di sini. Ya. Dan insisura intertroclearisnya itu adalah ini. Nah, ini. Ya. Nah, ngerti ya? Paham ya, Dede ya? Kenapa? Sekarang pertanyaannya, adakah insisura intertroclearis ini pada kuda? Ada, Dok. Alhamdulillah tidak ada. Karena kuda hanya satu metakarpal. Ya, kuda hanya satu metakarpal. Oke, baik. Berikutnya. Nah, nih. Ossa digitorum. Sekali lagi, ossa berarti lebih dari satu tulang. Jadi lebih dari satu tulang digiti. Nah, tulang-tulang digitinya itu terdiri dari kompedale, koronale, dan ungulare. Digiti 1. Digiti 2. Digiti 3. Manus, ya, manus itu kaki depan. Nanti yang kaki belakang namanya pedis. Minggu depan ya. Minggu depan insya Allah di jam yang sama, di link yang sama. Ya. Sekali lagi, kompedale, koronale, ungulare. 1, 2, dan 3. Semuanya termasuk tulang pendek, kecuali yang ungulare. Ini termasuk tulang irregularia, tidak beraturan. Ya, irregularia. Ya, misalnya kalau saya tanya pada kalian, pada ossa digitorum manus ada tulang yang bentukannya ya seperti kubus. Maka jawabannya apa? Koronale. Good, alhamdulillah. Good, sip, pintar. Berarti jawabannya adalah koronale. Terus kalau saya tanya pada kalian, bagian kuku dari teracak sapi, bagian kuku dari teracak sapi tersusun dari tulang titik. Maka jawabannya bagian kuku. Ungulare itu artinya adalah kuku. Ya, ungulare. Ngerti ya, Nak ya? Oke, jadi yang kalian lihat kukunya itu adalah ungulare. Kemudian, kalau kita lihat lah, ini kan bergerak-gerak seperti ini ya. Bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Berarti harus ada yang tidak ekstensi berlebihan. Harus ada yang nahan di bagian depan ini. Di bagian belakangnya harus ada yang nahan. Supaya tidak berlebihan. Nah, bagian yang menahan itu adalah os accessorius atau ossa sesamoidea. Ya, ossa sesamoidea. Ossa sesamoidea itu terbagi dua. Ada proximalis, ada distalis. Ya, ossa sesamoidea terbagi dua. Ada yang proximalis, ada yang distalis. Nah, apa yang harus adik pahami? Yang ossa sesamoidea proximalis, ya, proximalis itu dia ada, ya. Dia ada di antara distal os metakarpal dan proksimal os kompedale. MC metakarpal. Ya, distal os metakarpal dan proksimal os kompedale. Itu posisi dari ossa
sesamoidea yang proksimal. Ya, yang proksimal. Sementara yang distal, ya, yang distal itu posisinya ada di ya, yang distal, ya, itu posisinya ada di antara, ya, di antara os koronale, distal, os koronale, dan proksimal os ungulare. Ya, itu posisinya. Dari os sesamoidea yang distalis. Semuanya ada di bagian palmar. Ya, semuanya ada di bagian palmar, berarti di bagian sisi belakang ya. Bagian sisi belakang. Kemudian catatan yang terakhir, kalian lihat ya. Os sesamoidea proksimal, ya, kalian perhatikan. Os sesamoidea proksimal itu dia sepasang untuk setiap metakarpal. Ya. Dia sepasang untuk setiap metakarpal. Tetapi kalau os sesamoidea distalis dia ada satu. Ya. Dia ada satu. Kenapa ini dikatakan osa? Karena ada dua kan? Ya, ada dua. Ada dua digiti. Ada dua digiti. Makanya ada dua osa sesamoidea. Berarti ini punyanya siapa ini gambarannya ini? Punyanya siapa? Sapi. Sip. Catherine. Benar. Punyanya sapi. Ya. Punyanya sapi. Kenapa ini punya sapi? Jangan lupa tadi metakarpalnya ada dua kan? Setiap metakarpal ada satu osa digitorum plus sesamoidea. Ya. Jadi kalau pada anjing itu ada 5 metakarpalnya, ya berarti dia jari-jarinya ada 5. Kita metakarpalnya ada 5, maka jari-jari kita juga ada 5. Ya. Itu yang patut adik pahami. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, alhamdulillah. See you. Be success with steady step. Maksudnya apa? Lihat itu kepik itu kecil, dia bisa merayap naik ke pangkal daun dengan langkah yang pasti. Demikian pula dengan kalian. Dan semoga kalau misalnya kalian punya niat, punya keinginan, dan ada kesempatan, kalian bisa bergabung di S1. Ya, kalau S1 kan gelarnya lebih bisa fleksibel daripada harus D3 gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini, Dek. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, waktunya lebih dari 10 menit. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di waktu yang sama, di jam yang sama, di link yang sama minggu depan ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.